Meskipun absen di Piala Dunia antar klub, Barcelona diuntungkan lantaran punya banyak waktu untuk upgrade skuadnya. Pasca gagal mendatangkan Nico Williams, para pemain muda yang punya nama besar justru berbondong-bondong mengantri membela Barcelona. Salah satunya ada Luis Diaz yang sangat ngebet dan meminta manajemen Liverpool melepasnya ke Barcelona. Gak heran strategi anti kena tipu Hansi Flick membuat Barcelona punya skuad keras di hampir semua lini. Cetak Gol coba merangkum agresifnya starting line up Barcelona di musim depan sebagai berikut. Keuntungan Barcelona punya banyak waktu upgrade squad. Barcelona menjadi salah satu klub raksasa Eropa yang absen bermain di Piala Dunia antar klub. FIFA sendiri mengubah format yang sebelumnya turnamen menjadi kompetisi penuh. Format baru ini menggantikan sistem lama yang hanya menampilkan 7 tim. Kini jatah tersebut ditambah menjadi 32 tim, di mana hanya 12 tim yang berhak mewakili Eropa. Barcelona nggak masuk ke dalam kriteria lantaran FIFA mengambil berdasarkan performa selama 4 musim. Seperti yang diketahui, Blaugrana sendiri sedang kacau balau ditimpa krisis finansial. Belum lagi Barcelona masih memiliki utang yang jatuh temponya kian mendekat. Baru-baru ini Blaugrana melunasi seluruh utang gaji yang tertunda dari para staf maupun pemain. Absennya Barcelona di Piala Dunia antar klub menjadi berkah tersendiri. Pasalnya, klub asal Catalan ini punya banyak waktu beristirahat dibanding para klub yang ikut berlaga. Jules Koundé bahkan secara terang-terangan menyindir pemain yang ikut Piala Dunia antar klub. Menurut dirinya, mereka rela dieksploitasi oleh FIFA karena nggak diberikan waktu beristirahat dan berlibur. Senang sekali saya bisa berlibur tenang. Ada tim yang musimnya dimulai pada pertengahan Juli 2024, sekarang tanggal 4 Juli 2025, dan mereka masih bermain. Bunyi cuitan Koundé. Gak cuma Koundé, rapinya juga mengejek FIFA yang dianggap gak manusiawi. Menurutnya para pemain seharusnya menikmati liburan bersama keluarga, bukan disibukkan dengan jadwal yang padat. Sebagai pemain untuk klub Eropa, mengorbankan liburan saya untuk bermain di turnamen baru sangatlah rumit. Anda melakukan pekerjaan secara terpaksa dan itu tidak bagus, kata Rafinha. Waktu panjang dimanfaatkan manajemen untuk pemulihan pemain yang menderita cedera. Salah satunya adalah memberikan kesempatan Gerard Martin untuk fokus pemulihan. Keuntungan Barcelona nggak dirasakan klub lainnya yang justru mendapatkan dampak negatif. Sebut saja Paris Saint-Germain yang harus mengalami krisis skuad dengan cederanya 3 pemain. Bintang muda berbondong-bondong ingin bergabung. Jeda pramusim yang sangat panjang dimanfaatkan Barcelona untuk menggait pemain baru. Sebelumnya Los Chules baru saja gagal mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Manajemen Blaugrana ogah membayar harga yang dipatok sebesar 60 juta euro. Apalagi Hansi Flick mulai hilang kesabaran dengan strategi tarik ulur yang dilancarkan Athletic Bilbao. Klub berjuluk Los Leones ini memainkan siasat licik bersama Javier Tebas. Presiden La Liga itu menunjukkan laporan keuangan Barcelona yang diragukan bisa mendaftarkan Nico di musim depan. Situasi ini dimanfaatkan pasukan merah putih untuk mempertahankan sang pemain. Alhasil adik Inaki Williams itu memutuskan bertahan dan mendapat kontrak baru berdurasi 10 musim. Barcelona yang kepalang kesal langsung mengalihkan targetnya kepada Luis Diaz. Penggawa Liverpool ini dikabarkan sudah setuju bergabung tanpa mengajukan syarat apapun. Bahkan agen Diaz mengaku gak ingin meminta kompensasi jika gagal didaftarkan di musim depan. Hal ini menjadi berkah luar biasa untuk Blaugrana yang masih sakit hati atas perlakuan Nico. Ditambah lagi pasukan biru merah masih berpotensi mendapatkan Alejandro Grimaldo. Kabarnya pemain Bayer Leverkusen ini bakal diplot sebagai pelapis Alejandro Balde di sektor bek sayap kiri. Posisi tersebut sangat rentan karena beberapa kali ditinggal Balde akibat cedera. Bahkan Barcelona harus kandas di semifinal UCL karena memainkan Gerard Martin yang kurang pengalaman. Komposisi baru Barcelona semakin lengkap dengan kedatangan Joao Garcia yang dibeli 25 juta euro. Menariknya kiper 24 tahun ini langsung memasang target ambisius bersama Los Chules. Tujuan saya adalah untuk terus berkembang sebagai penjaga gawang dan menang banyak. Meraih hal-hal hebat bersama tim, itulah mengapa saya datang ke sini, tutur Garcia. Pengen sepatu running yang nyaman digunakan tapi harganya miring? Tenang, gak usah khawatir. Dapatkan sepatu running dari Aztec seharga 400 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya.
Strategi anti kena tipu Hansi Flick. Strategi transfer Barcelona semakin matang di tahun kedua era Hansi Flick. Sang entrenador ogah belanja jor-joran seperti rival abadinya yakni Real Madrid. Sejauh ini El Real sudah menghabiskan 117,5 juta euro untuk mendatangkan 3 pemain. Bahkan Xabi Alonso masih berambisi menambah komposisi skuadnya dengan nama-nama baru. Sejatinya Barcelona mampu melakukan hal yang sama seperti sang rival. Apalagi klub asal Catalan ini dipastikan mendapat suntikan dana sebesar 150 juta euro dari La Liga dan Liga Champions. Namun Hansi Flick justru main pintar tanpa buru-buru mendatangkan pemain incarannya. Usut punya usut, Hansi Flick ogah ditipu deretan klub pencari untung yang mengobral pemainnya. Buktinya Barcelona langsung mundur dari perburuan Marcus Rashford karena ogah membayar 40 juta euro. Sebaliknya Blaugrana justru menawarkan kesepakatan yang lebih setara lewat peminjaman. Dengan begitu, manajemen El Barca hanya perlu membayar sekitar 10 juta euro ke Manchester United. Hansi Flick juga nampaknya lebih tertarik mengorbitkan pemain muda La Masia. Di musim lalu, dirinya berhasil menyulap Marc Bernal dan Marc Casado jadi bintang kelas wahid. Sementara untuk musim depan, sang entrenador siap mempromosikan 8 bibit unggul. Kabarnya Ibrahima Diarra hingga Geoffrey Torrens bakal dimasukkan ke dalam daftar pemain yang dipromosikan. Ada pula sosok potensial yakni bernama Landry Farre. Pemain 18 tahun ini diklaim bakal jadi bek masa depan Barcelona dengan ketenangan dan kemampuan olah bolanya. Skuad keras di hampir semua lini. Strategi transfer hati-hati ala Hansi Flick akhirnya membuahkan hasil yang setimpal. Komposisi skuad Barcelona menjadi jauh lebih matang dan merata di hampir semua lini. Di posisi kiper diperebutkan 3 nama seperti Wojciech Szczęsny, Marc-Andre ter Stegen, hingga Joan Garcia. Bahkan Stegen siap bersaing dan merebut hati Hansi Flick. Persaingan tak kalah sengit juga terjadi di sektor bek tengah dan bek sayap. 4 tempat utama bakal diperebutkan setidaknya 9 pemain kelas kakap. Di antaranya termasuk Pau Cubarsí, Eric Garcia, Inigo Martinez, Alejandro Balde, dan Jules Koundé. Belum lagi Hansi Flick masih punya stok bek muda seperti Gerard Martin dan Hector Ford. Keduanya bisa dijadikan pelapis mengingat Barcelona bakal tampil dalam 4 kompetisi yang berbeda. Tumpukan pemain berbakat ini juga menyelimuti sektor gelandang Los Chules. Sebut saja ada Pedri, Gavi, Dani Olmo, dan Frenkie de Jong yang diprediksi masih akan menguasai lini tengah musim depan. Para penggawa senior bakal disokong oleh Fermin Lopez, Pablo Torre, Bernal, dan Casado. Bergeser ke lini depan, sektor winger Blaugrana kemungkinan gak banyak berubah. Hansi Flick dipastikan bakal mengandalkan Rafinha sebagai pusat serangan dan Lamine Yamal untuk menari-nari. Kehadiran mereka terbukti bisa memanjakan Robert Lewandowski di garis depan. Bomber asal Polandia ini masih bisa mencetak 42 gol di musim lalu saat usianya memasuki 36 tahun. Sebagai alternatif, Hansi Flick juga bisa sesekali memasang Pau Victor. Penyerang 23 tahun ini bisa ditempatkan sebagai ujung tombak maupun sayap dan sudah mengoleksi 2 gol di La Liga. Jaket kardigan dari Raikkonen bahan berkualitas tinggi dan nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan agresifnya starting line up Barcelona untuk musim depan. Bagaimana pendapatmu? Akankah El Barca mendulang lebih banyak trofi di bawah asuhan Hansi Flick? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.